Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, kesehatan sehingga pada hari ini kita bisa kembali dipertemukan dalam sebuah podcast yang insya Allah manfaat dan inspiratif. Salawat serta salam selalu tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Sahabat pendengar yang dirahmati Allah, selamat datang di podcast inspiratif yang akan mengupas perjalanan, perjuangan, serta perkembangan sebuah lembaga pendidikan Islam yang penuh makna, yaitu Pondok Pesantren Bait At-Tauhid. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menemani Anda dalam perbincangan yang insya Allah syarat dengan nilai-nilai perjuangan, keikhlasan, dan dakwah Islam. Dan tentu saja telah hadir bersama kita narasumber yang sangat istimewa, sosok yang menjadi bagian penting dari perjalanan pondok ini, yaitu yang kita hormati Bapak Kyai Haji Muhammad Ali Hasan LC, sekaligus pendiri Pondok Pesantren Bait At-Tauhid. Baik, langsung saja kita sapa narasumber kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Kyai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak telah berkenan hadir dan meluangkan waktunya dalam podcast ini, Pak Kyai. Sama-sama. Baik, Bapak Kyai, boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu agar pemirsa yang di rumah semakin kenal dengan Bapak Kyai. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya memperkenalkan diri Al-Fakir Muhammad Ali Hasan sebagai pendiri, pengasuh, pemimpin Pondok Pesantren Bait At-Tauhid Sepang Tanjak, Ciracas, Serang, Banten. Baik, ya itu perkenalan singkat yang dari Bapak Kyai Hasan juga ya. Selanjutnya Bapak Kyai, kita ingin mengetahui lebih dalam nih tentang Pondok Bait At-Tauhid, Pak Kyai. Bagaimana awal mula berdirinya Pondok Pesantren Bait At-Tauhid, Pak Kyai? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, awal mulanya Pondok Pesantren Bait At-Tauhid adalah dilandasi keinginan yang kuat, cita-cita yang besar dari kedua orang tua saya. Keinginan yang besar bahwa satu di antara semua anaknya, kalau bisa anak-anaknya semua, bisa mendirikan Pondok Pesantren Bait At-Tauhid. Kenapa? Karena harapan orang tua ingin semua anak-anaknya menjadi orang yang bermanfaat. Dan termasuk orang tua sendiri. Ya, orang tua saya pernah menyampaikan bahwa ya, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW, idza mata ibnu Adam inqata amaluhu illa min thalas. Apabila anak Adam meninggal, maka seluruh amal-amalnya terputus kecuali tiga. Yang pertama, sedekah jariyah. Sedekah yang pahalanya mengalir. Dan di situ orang tua berpikir bahwa dengan sedekah, dengan menginfakkan hartanya atau mewakafkan tanahnya, ya untuk pesantren hal-hal yang baik, walaupun orang tua sudah tidak ada, maka pahalanya akan mengalir. Yang kedua, keinginan anak-anaknya menjadi orang yang bermanfaat. Karena amal yang tidak terputus adalah al-ilmu yuntafa'u bih. Keinginan punya anak seorang ulama, seorang kiai yang bermanfaat untuk masyarakat. Ya, maka disitulah orang tua selalu berdoa. Setiap kali kajian memanggil ustadz-ustadz, dipanggil saya waktu kecil, doakan anak saya mudah-mudahan jadi kiai, mudah-mudahan jadi ulama. Walhamdulillah, karena cintanya orang tua terhadap ulama, maka Allah berikan kemudahan dengan berdirinya Pondok Pesantren Bait At-Tauhid. Yang ketiga, kedua adalah waladun solihun yadullah. Maka dengan ilmu yang dibekali oleh anak yang soleh tadi, anak dengan ilmu lah, mungkin anak-anak bisa menjadi anak-anak yang soleh. Dan anak yang soleh itu adalah aset yang berharga bagi orang tua. Jadi orang tua mendapatkan tiga keuntungan. Yang pertama, hartanya dijadikan sedekah yang pahalanya mengalir. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat untuk anaknya. Yang ketiga adalah punya anak yang soleh yang selalu mendoakan orang tua. Masya Allah.
Masya Allah sangat luar biasa sekali pakai tadi yang 3 itu, seperti yang pertama sodakoh jariah, ilmu yang bermanfaat, yang terakhir itu anak soleh yang Ya, mendoakan selalu orang tuanya. Karena pondok ini juga diniatkanlah untuk sodakoh ya, jariah untuk anak-anak yang mau belajar ilmu. Semoga menjadi generasi-generasi yang munzirul kaum seperti itu ya. ya pakai. Nah, apa yang melatar belakangi didirikannya pondok ini pakai, dan bagaimana kondisi di masa awal tersebut? Ya, tadi saya sudah sampaikan yang melatar belakangi berdirinya pondok pesantren adalah keinginan yang kuat, cita-cita yang besar dari orang tua. Oh. Ya, tadi punya harta ingin hartanya bermanfaat, punya anak ingin anaknya jadi ulama yang mana ilmunya juga bermanfaat. Ya, kemudian punya anak yang ulama tentu soleh, yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Mungkin itu yang dari cita-cita dari orang tua juga gitu mas. Iya. Kayak ya melatar belakangi keinginan dari orang tua juga. Masya Allah sangat luar biasa sekali pakai. Dalam perjalanan tersebut sepertinya banyak sekali hal yang tidak mudah pakai. Ya. Banyak sekali rintangan-rintangan yang harus pakai hadapin juga untuk mendirikan pondok ini gitu. Jadi apa saja tantangan dan rintangan yang pernah dihadapi dalam membangun dan mengembangkan pondok ini, dan bagaimana cara Bapak Kiai serta tim menghadapinya? Ya. Maka tentu perjuangannya berat, dan hidup adalah perjuangan kan. Perjuangan betul. Dan kita tahu bahwa hidup di dunia juga tidak luput daripada ujian. Kerikil-kerikil, tantangan-tantangan, rintangan-rintangan dari orang-orang sekitar, lingkungan, tempat yang harus dimulai. Jadi tempat dulu adalah tempat yang masih hutan. Bagaimana kita harus menebangnya, bagaimana kita harus membersihkan tempat-tempat, bagaimana kita harus menatanya. Ya. Tapi itulah hidup perjuangan. Dan setiap kali hidup pasti kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Ya, kita ini diciptakan oleh Allah untuk diuji. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi saya menganggap rintangan-rintangan, tantangan-tantangan yang kita hadapi itu adalah bentuk ujian yang kita pasrahkan kepada Allah dengan usaha kita. Dan alhamdulillah ya, karena ketulusan orang tua ingin mendirikan pondok pesantren, dan kita juga yang mengamalkan niat orang tua, ya merealisasikan niat orang tua, dan alhamdulillah selalu diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun tantangannya, apapun rintangannya, kita harus berani untuk menghadapinya dan sabar dalam menghadapinya. Masya Allah, banyak sekali tantangan, rintangan itu ya kita anggap sebagai ujian dari Allah. Iya. Dan ketika kita serahkan kepada Allah semua tantangan atau rintangan tersebut, alhamdulillah dimudahkan semua itu ujian tersebut ya Pak Kiai. Tuh. Selanjutnya, seiring berjalannya waktu pondok ini Pak Kiai, bagaimana perkembangan pondok pesantren Bait Tauhid dari awal hingga sekarang? Ya, tentu awal itu perjuangannya sangat berat. Bagaimana kita mencari santri yang mana pondok pesantren kita belum dikenal. Ya, bahkan kita menggratiskan anak-anak santri. Ya, angkatan-angkatan pertama itu kita cari yang yatim, yang du'afa, yang kita gratiskan selama 6 tahun. Ada anaknya mau, tapi orang tuanya berat. Ada orang tuanya punya keinginan, tapi anaknya nggak mau. Itulah tantangan-tantangan. Tapi dengan perkembangan, dengan perjalanan, ya kembali lagi Allah selalu mudahkan urusan-urusan kita. Karena niat kita adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Setiap keikhlasan pasti Allah akan membalasnya dengan kemudahan. Itulah yang harus kita yakini. Ya. Di awal berdirinya pondok ini dari Pak Kiai kayak menggratiskan gitu. Iya, jelas. Sampai sekarang pun itu pesan orang tua. Gitu. Siapapun orang yang ingin sekolah dan anaknya tidak mampu, ya tetap kita harus terima. Ya, dari mana dananya Allah yang ngatur. Dan alhamdulillah sampai saat ini berjalan.
orang-orang yang tidak mampu ngadep ke saya, tidak ada beban untuk mereka. Saya tinggal bertanya kepada orang tuanya, mampu berapa bayar, mampu sekian sudah. Jadi kita harus ada saling pengertian dan alhamdulillah ada subsidi silang. Dan ada ahlu khair yang selalu membantu kita dalam perjalanan pondok pesantren ini, ya dalam ya dana yang selalu ada orang yang menyumbang, ya, dan alhamdulillah ya kembali lagi rezeki sudah Allah tentukan. Kita harus yakin ya rezeki tidak akan bertukar, dan rezeki anak yatim, anak duafa mungkin mereka tidak mendapatkan tapi lewat kita. Dan alhamdulillah saya selalu diberikan kemudahan. Banyak jamaah-jamaah saya alhamdulillah yang antusias untuk menyumbang. Mungkin hari ini si fulan, mungkin si fulan hari esoknya susah, ada si fulan yang lain. Dan itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah setiap kekurangan Allah selalu berikan kecukupan untuk kita semua. Jadi tidak ada perbandingan ya dengan santri yang gratis dan santri tidak. Tidak, semua anak-anak kita. Saya anggap semuanya yang gratis, semuanya yang tidak gratis, semuanya sama. Dan kita memperlakukan sama bagi mereka. Mereka anak-anak kita. Mereka butuh perhatian, mereka jauh dari orang tua. Ya alhamdulillah, ya kembali lagi. Selama kita ikhlas, maka Allah akan selalu berikan kemudahan. Masya Allah. Masya Allah sekali Pak tadi penjelasan tentang kondisi yang ada di pondok, tentang yang santri gratis dan tidak gratis juga ya sama saja gitu. Nggak ada perbandingan, nggak ada perbedaan di antara gratis atau tidaknya seperti itu Pak ya. Apa selanjutnya apa harapan dan cita-cita ke depannya untuk pondok pesantren Baitul Tauhid ini Pak? Tentu semua berharap ke depan akan lebih baik dari yang sudah ada. Kita berharap pengajar-pengajar kita juga lebih baik, ikhlas. Karena kesuksesan, kemajuan pondok pesantren dalam pendidikan itu butuh pengajar-pengajar yang ikhlas. Ya, pengajar-pengajar yang ikhlas. Kita di sini mendidik bukan untuk berbisnis. Kita di sini untuk mencetak generasi-generasi yang tangguh, munzirul qaum, bukan untuk menjadi anak-anak kita yang tidak ada arah. Kita berharap kita punya ilmu yang bermanfaat. Tadi kita sudah terangkan. Ya, saya selalu menekankan kepada guru-guru agar ingat di sini bukan mencari dunia, di sini mencari keberkahan. Keberkahan pondok pesantren itu dengan adanya guru-guru yang ikhlas, guru-guru yang tulus, ya. Dan insya Allah selama ada guru-guru yang ikhlas, maka insya Allah pondok akan diberikan kemudahan oleh Allah. Tapi ruh keikhlasan itu sudah tidak ada di pondok pesantren. Jangan berharap pondok pesantren akan tetap ada. Nah, kita berharap juga alumni-alumni kita ya bisa menjadi anak-anak yang juga bermanfaat untuk masyarakat. Dan alhamdulillah banyak alumni-alumni kita sudah kuliah di beberapa universitas seperti Untirta, UIN, kemudian juga alhamdulillah ada yang sudah di luar negeri, ada yang ke Mesir. Dan kita siapkan untuk anak-anak kita bagi yang ingin sekolah ke Timur Tengah, ke Yaman, ke Mesir, bahkan juga ada yang ke Turki. Kita kasih jalan. Tapi alhamdulillah ya untuk akhir-akhir ini banyak minatnya cuma hanya di Mesir. Nah, tapi insya Allah siapapun anak-anak kita yang ingin ke Eropa seperti Turki, Jerman, kita akan cari link. Ya, tapi insya Allah untuk di Mesir kita sudah ada link. Dan alhamdulillah ijazah kita sudah disamakan dengan Al-Azhar. Ya, jadi siapapun yang ingin kuliah di sana, ya dengan ijazah kita langsung kuliah dan ijazah kita diakui oleh Al-Azhar. Dan satu-satunya pondok pesantren di Banten cuma Baitul Tauhid yang ada. Masya Allah. Sangat luar biasa sekali Pak Kiai. Alumni sudah terkiprah di mana-mana, apalagi di kampus di luar negeri gitu Pak Kiai ya. Karena pondok juga ijazah pondok juga sudah setara seperti Al-Azhar gitu. Mu'adalah gitu. Disamakan. Iya. Karena ijazah diakui oleh Al-Azhar. Masya Allah, sangat luar biasa sekali penjelasan
cerita dari Bapak Kiai yang sangat luar biasa dan inspiratif tentang perkembangan pondok dan perjuangan pondok di awal. Dari perbincangan kita hari ini, kita bisa belajar bahwa sebuah perjuangan yang dilandasi keikhlasan dan niat karena Allah akan membuahkan hasil yang luar biasa. Pondok pesantren Bait Tauhid bukan hanya tempat menimba ilmu, tetapi juga tempat membentuk generasi yang berakhlak mulia, berilmu, dan bertauhid kuat. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Bapak Kiai menjadi inspirasi bagi kita semua, khususnya dalam mendukung pendidikan Islam dan mencetak generasi yang lebih baik di masa depan. Akhir kata, saya sebagai host mengucapkan terima kasih Bapak Kiai yang sebesar-besarnya atas waktu ilmu yang telah dibagikan. Dan terima kasih juga kepada sahabat pendengar yang telah setia menyimak podcast ini. Saya mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.